Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya berasal dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial 3 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah White Collar Crime atau kejahatan kera putih dengan dosen pengampuh Ibu Asrina Mardiah SHI MHUM. Berikut, saya akan melakukan critical book review dan journal review dengan mengambil contoh kasus white collar crime di bidang korupsi. Adapun buku pertama dengan identitas buku, judul buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang ditulis oleh Dr. Agus Surono SHMH dan Dr. Maslihati Nur Hidayah SHMH yang diterbitkan oleh Press Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Pada tahun 2018 di Jakarta, cetakan pertama dengan jumlah halaman 202 halaman dan terdiri dari 7 bab dengan nomor ISBN 978 602 0974095. Berikut ini isi ringkasan dari buku ini, yaitu korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Pengaturan tentang pendidikan budaya anti korupsi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang budaya anti korupsi, setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang dapat diidentifikasi, seperti Peraturan Pemerintah Publik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran pemerintah dalam rangka pendidikan budaya anti korupsi di masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia seperti: pertama, menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan perlindungan kepentingan masyarakat dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Keempat, menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik. Yang kelima, memastikan agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya penyelenggaraan negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional. Yang ketujuh, mengupayakan kesejahteraan yang memadai serta menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan negara dan jajarannya untuk memungkinkan pelaksanaan fungsi dan tugas serta wewenang dengan baik. Yang kedelapan, membangun iklim persaingan usaha yang sehat. Yang kesembilan, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
lembaga pendidikan peserta didik mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan wewenang institut penegak hukum. Peran aktif peserta didik dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan atau agen of change dan serta motor penggerak anti korupsi di masyarakat. Nah, itulah ringkasan dari buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang ditulis oleh Dr. Agus Surono, SHMH, dan Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH. Selanjutnya, analisis dari buku Budaya Anti Korupsi ini seperti pertama itu ada kekhasan buku. Di dalam buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini, yaitu buku ini membahas tentang materi pendidikan anti korupsi di Indonesia. Setiap pembahasan materi di buku ini selalu memberikan contoh yang konkret dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu juga kekhasan buku ini memiliki daftar riwayat hidup sang penulis buku. Selanjutnya ada kemutakhiran buku. Pada setiap bab penulis menjelaskan secara singkat namun tidak menghilangkan substansi dari apa yang dipaparkan. Oleh karena itu, pelapor bisa menarik kesimpulan bahwa buku Pendidikan Budaya Anti Korupsi baik untuk dijadikan pegangan atau bahan rujukan untuk pengajaran. Selanjutnya, menurut saya buku ini telah mutakhir karena buku yang saya gunakan ini merupakan buku yang berisi isu-isu terbaru yang sedang berjalan di kalangan masyarakat saat ini. Selanjutnya, terdapat kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini diantaranya seperti 1. Dari segi cover buku dan layar buku sudah menarik selera pembaca. Yang kedua, judul buku dengan isi keseluruhan buku sangat sesuai dan saling keterkaitan antara alinea yang satu dengan alinea yang berikutnya. Yang ketiga, ukuran buku tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal, sehingga buku ini sangat mudah untuk dibawa kemana saja. Yang keempat, bahasa yang digunakan di dalam buku ini sangat sederhana, sehingga pembaca dapat sangat mudah memahami isi buku ini. Yang kelima, materi yang dipaparkan di dalam buku ini merupakan materi yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Yang ketujuh, buku ini dilengkapi dengan catatan kaki, sehingga teori-teori yang berada di dalamnya dapat meyakinkan bahwasanya teori itu memang nyata. Yang kedelapan, buku ini memiliki daftar riwayat hidup sang pencipta buku. Dan yang kesembilan, buku ini tidak hanya dipakai atau dibaca oleh kalangan mahasiswa saja, namun buku ini juga dapat dibaca oleh para guru dan masyarakat untuk menambah informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, di samping dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya itu seperti tidak terdapatnya glosarium dan indeks buku sebagai sarana untuk membantu pembaca memahami istilah-istilah yang ada yang tidak dimengerti. Dan kemudian tidak terdapatnya soal latihan setiap bab.
berikutnya tidak ada sebuah rangkuman pada setiap bab akhir pembahasan. Dan berikutnya juga buku ini tidak menyertakan peta konsep ataupun tabel sehingga buku ini terlihat seperti monoton. Jadi, setelah mengetahui beberapa kekurangan dari buku tersebut, dapat direkomendasikan bahwasannya pertama, sebaiknya dalam edisi revisi selanjutnya dibuat rangkuman agar lebih memudahkan pembaca di dalam memahami isi buku. Yang kedua, revisi selanjutnya agar dibuat soal latihan setiap babnya agar dapat melihat sejauh mana seorang pembaca di dalam memahami materi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kemudian revisi berikutnya juga harus membuat glosarium serta indeks buku. Selanjutnya buku kedua dengan identitas buku. Judul buku menyingkap korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution, Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Arif Aiman. Yang diterbitkan oleh Aditya Media pada tahun 1999 di Yogyakarta dengan jumlah halaman 201 halaman yang terdiri dari 4 bab dengan nomor ISBN 979 539 1178. Selanjutnya, adapun ringkasan isi buku ini yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah konsep-konsep yang hanya bisa dikenakan dalam konteks organisasi, baik berupa perusahaan, partai politik, satuan olahraga, ataupun negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme ini merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang di hampir seluruh sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, lebih-lebih bahkan politik. Korupsi di Indonesia bukan lagi sebuah gejala, melainkan sudah merupakan fakta yang dikenal di mana-mana. Korupsi dalam pembangunan yang kini disebut KKN dapat menjadi penyakit dalam pembangunan yang berdampak negatifnya sangat besar. Seperti 1. Merusak moral. Dalam arti menimbulkan bahwa pembenaran terhadap kejahatan. Kedua, KKN telah merusak mutu pembangunan dan hasil pembangunan. Proses rasional dilanggar dan dikelabui. Ketiga, KKN telah menjadi sumber krisis dari ekonomi. Dalam konteks korupsi, kolusi, dan nepotisme, tim Undang-Undang Hukum Pidana telah menyusun RUU Subversi Korupsi. Pada RUU tentang korupsi, masalah nepotisme telah masuk di dalamnya, serta kelemahan-kelemahan nomor 3 tahun 1971 sudah dieliminir dengan RUU yang baru. Misalnya, pertama, undang-undang korupsi yang lama, korporasi tidak dapat menjadi subjek yang dapat dihukumkan. RUU sekarang memungkinkan seseorang korporasi dituntut secara pidana. Yang kedua, tentang pembuktian. Undang-undang lama menggunakan sistem pembuktian yang disebut sebagai pembuktian negatif. RUU yang sekarang menggunakan sistem pembuktian terbalik, yaitu tersangka wajib memberikan keterangan tentang asal-usul harta yang dimilikinya. Yang ketiga, rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang tadinya sifatnya material, artinya kalimatnya harus ada unsur dibuktikan adanya akibat kerugian bagi negara.
tidak lagi ditonjolkan akan tetapi dirumuskan formil. Perbuatan yang tidak terpuji sering muncul. Mulanya perbuatan-perbuatan itu hanya disebabkan oleh pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Juga karena masyarakat sekarang cenderung bersifat materialisme dan ingin hidup kaya. Nah, analisis dari buku ini, kekhasan dari buku ini pertama, pada setiap bab pembahasan terdapat sebuah pendahuluan materi yang menjelaskan tentang hal apa saja yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, setiap bab juga memiliki kalimat penutup dari materi. Yang ketiga, setiap bab pada buku ini memiliki daftar pustaka. Yang keempat, setiap pembahasan selalu memberikan contoh. Yang kelima, buku ini memiliki daftar riwayat hidup penulisnya serta penyuntingnya. Yang keenam, buku ini memiliki indeks yang sangat lengkap. Tidak hanya itu, kemudian kemutahiran buku ini menurut saya sudah mutakhir karena isi materi yang ada di dalam buku ini hingga saat ini masih diperbincangkan di kehidupan nyata, sehingga membuktikan bahwasanya buku ini sangat mutakhir. Dan selanjutnya buku ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya kelebihan buku ini, dari segi cover, buku dan layout sudah sangat menarik selera pembaca. Yang kedua, setiap materi selalu memberikan contoh. Yang ketiga, buku ini tidak hanya dapat dibaca di kalangan pelajar, namun buku ini juga dapat dibaca oleh kalangan masyarakat luas. Yang keempat, buku ini memiliki daftar riwayat hidup sang penulis. Yang kelima, buku ini memiliki indeks buku yang sangat lengkap. Di samping dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya seperti, pertama, buku ini tidak memakai footnote, sehingga dapat kurang meyakinkan pembaca terhadap asumsi-asumsi teori yang ada di dalam buku ini. Yang kedua, tidak terdapatnya tabel pada isi bab, sehingga sedikit mempersulit memahami materi yang ada di dalam buku. Yang ketiga, isi dalam buku ini terlihat monoton dan tidak menarik untuk dibaca karena buku ini memiliki isi yang sangat padat dan penuh sekali. Selain itu, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan dari buku ini, maka dapat direkomendasikan bahwasannya dalam edisi revisi selanjutnya agar dibuat catatan kaki sehingga dapat membuat pembaca merasa bahwasannya teori yang ada di dalamnya itu bersifat akurat. Selanjutnya, dalam revisi selanjutnya agar memperbaiki penulisan buku agar tidak terlihat monoton dan membosankan. Selanjutnya, saya akan melakukan critical journal review tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan judul jurnal Budaya Birokrasi Publik dan Potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ditulis oleh Bambang Martin Baru dan Sri Penny Rusbianti yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan nama Jurnal Ifti Unmer, diterbitkan di Kota Malang dengan nomor ISSN 25980076. Kata kunci dari jurnal ini yaitu
KKN, budaya, publik, birokrasi, dan kelurahan. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara budaya birokrasi publik terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan adapun subjek dalam penelitian ini yaitu 150 responden di 6 kelurahan Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari pegawai dan masyarakat pengguna jasa pelayanan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun ringkasan hasil penelitian ini yaitu budaya birokrasi adalah sebuah sistem yang berisi seperangkat nilai-nilai yang terinternalisasi ke dalam sebuah pikiran dan diaktualisasikan ke dalam sikap dan perilaku di lingkungan birokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau hakim, berbuat curang, melakukan penggelapan, dan menerima hadiah terkait tanggung jawab yang dijalaninya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini, antara lain seperti pertama, adanya faktor cost politik yang mahal. Mahalnya biaya politik mendorong pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi demi menutupi kaos politik yang telah dikeluarkannya. Yang kedua, faktor gaya hidup pejabat publik untuk menunjukkan eksistensi status sosialnya melalui kelebihan atas kepemilikan ekonomi. Akhirnya, mendorong pejabat publik memanfaatkan kekuasaan dan wewenangannya untuk melakukan tindak korupsi seperti jual beli jabatan atau jual beli kepangkatan. Dan yang ketiga, faktor budaya. Berkembangnya budaya upeti menjadi salah satu unsur budaya yang mendorong terjadinya korupsi. Upeti dimaksud di sini memberikan sesuatu kepada pejabat publik dengan harapan untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan yang terkait dengan pemerintahan. Dari hasil penelitian terlihat besarnya multiple coefficient of determination adalah 0,632 atau 63,2%, yang berarti potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dijelaskan oleh variabel budaya birokrasi publik. Sedangkan sisanya 36,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. Berkembangnya tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari budaya birokrasi. Nilai-nilai yang tertanam di para pejabat birokrasi sebagian besar menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masih sangat kuat tertanam budaya feodalistik mempengaruhi sikap dan perilaku pejabat birokrasi layaknya sebagai penguasa yang dapat menentukan nasib seseorang atau masyarakat. Pejabat pemerintah seringkali berlaku tidak adil dalam menyikapi pelayanan di masyarakat. Masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi selalu mendapatkan kemudahan dalam proses pelayanan publik. Begitu pula sebaliknya dengan masyarakat yang memiliki
status sosial ekonomi yang rendah, tentu akan lebih sulit mendapatkan pelayanan publik. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas agar dapat mempermudah dalam menyelesaikan pelayanan publik melalui upaya kolaborasi dengan pejabat pemerintah untuk membantu dalam penyelesaiannya. Fenomena inilah sebagai cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwasanya terdapat beberapa kelebihan dari jurnal ini. Di antaranya seperti pertama, judul jurnal sesuai dengan hasil dan isi pembahasan jurnal. Yang kedua, pada pendahuluan, penulis juga menjelaskan latar belakang penulisan jurnal dengan sangat runtun dan sistematis, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Yang ketiga, dalam metode penelitian juga menjelaskan dengan jelas metode dan teknik apa yang telah digunakan. Yang keempat, hasil penelitian disajikan secara jelas dan digambarkan dalam bentuk tabel, sehingga menguatkan asumsi-asumsi hasil penelitian serta memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian jurnal. Yang kelima, kesimpulan yang dibuat oleh penulis sangat jelas menggambarkan hasil dan pembahasan dari analisis yang telah dipilihnya. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami, serta tata letak penulisan juga cukup baik. Dari beberapa kelebihan di atas, tentu jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti masih terdapatnya penulisan kata yang salah dan spasi yang tergabung. Terus kemudian referensi jurnal hanya sedikit, seharusnya ditambah lagi agar menguatkan asumsi dari hasil penelitian. Dan berikutnya, tidak terdapatnya volume di dalam jurnal ini. Jadi, dari kesimpulan 2 buku dan 1 jurnal ini dapat disimpulkan bahwasannya setelah membaca dan menelaah dari buku dan jurnal korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat diambil kesimpulan bahwa buku dan jurnal ini cukup pantas digunakan untuk membantu seseorang di dalam memahami materi pembelajaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh kalangan siapa saja, karena buku ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif pada generasi muda agar mereka mengetahui bahwa tindakan korupsi itu merupakan tindakan yang sangat merugikan banyak pihak. Nah, sampai disinilah yang dapat saya sampaikan dari Critical Book Review dan Journal Review. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.